kita ngintilin bikin berat apa bikin sakit pinggang begitu kan, bikin sakit bahu. Nah, kayak misalnya kita dari kecil dijagain leluhur atau ada malaikat pelindung seperti bertapa nih semedi ke gunung gitu kan, 7 hari 7 malam kita bawa pulang kodam misalnya kera atau harimau seperti itu. Ya, sobat semesta, balik lagi dengan gue Albert Tarot, Instagram gue Albert Reader. Kali ini gue lanjutin yang kemarin ya, gara-gara kan gue bikin short tuh yang cek kodam ternyata lumayan rame lah, banyak yang DM. Terus kayak ada yang nanya pengertian kodam itu apa dan apa jenis-jenisnya. Terus kayak kodam tuh ganggu gak sih kok? Terus ada yang bilang kodam tuh ini enggak ya, gangguin kita ngintilin bikin berat apa bikin sakit pinggang begitu kan, bikin sakit bahu. Nah, gue akan kupas tuntas secara detail di segmen kali ini di YouTube gue, detail dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke DM gue. Ya, kalau kodam itu apa? Sebenarnya kodam itu definisinya banyak ya. Ada yang ngartiin kodam itu penunggu dari suatu benda, kayak misalnya ini gue pakai gelang, terus ada isinya, nah itu bisa jadi kodam. Punya keris, ada isinya, itu bisa jadi kodam. Ada yang juga penunggu kita, padahal leluhur dibilang kodam, tapi banyak pengertiannya. Sebenarnya kalau leluhur itu kayak penunggu kita di belakang, itu disebut guardian soul ya, atau higher self kita. Jadi kayak dia tuh bimbing tugasnya. Kalau kodam tuh merupakan isi daripada suatu benda. Jadi teman-teman punya apa nih, batu ada isiannya, itu kodam. Di ke situ sih teman-teman semesta. Kodam berasal dari mana? Kodam tuh biasanya bisa berasal dari barang atau dari alam ya sobat semesta. Jadi kayak misalnya kita bertapa nih semedi ke gunung gitu kan, 7 hari 7 malam kita bawa pulang kodam misalnya kera atau harimau seperti itu. Kodam tuh bisa kita cari kemana aja, misalnya kita ke pantai, ke laut, terus dapat jin laut bisa. Dan kalau kodam berasalnya tuh nggak yang dari leluhur kita dibilang kodam, itu sih kurang tepat aja sih. Gua nggak bilang salah, cuman kurang tepat lah istilahnya untuk memakai kayak guardian kita dibilang kodam, karena kodam itu bentuknya juga lebih kasar ya. Kalau guardian itu kan dia lebih halus, lebih lembut, dan sifatnya membimbing. Kalau kodam itu kita bisa latih, bisa pakai kayak misalnya untuk lawan makhluk gaib lainnya, atau kita bisa pakai untuk proteksi diri kita supaya nggak kena black magic. Itu kodam tugasnya seperti itu. Kalau perbedaan kodam itu positif atau negatif, kita bisa lihat nih. Misalnya pas kita pegang batu atau pusaka gitu kan, semacam keris dan sebagainya, pas kita pegang, bawaannya emosi mulu, marah-marah, terus kita misalnya tiba-tiba gairahnya mendadak jadi tinggi, nah itu bawaannya lebih ke negatif. Kalau yang positif, misalnya pas kita narik benda atau batu gitu ya, batu keramat, pas kita tarik ternyata efeknya ke kita tuh nggak ada apa-apa, malah lebih tenang, lebih santai, lebih kalem. Yang mungkin yang tadinya sahabat semesta yang punya barang, sebelum punya barang misalnya, gue bawaannya marah-marah, sejak gue pegang batu ini bawaannya adem banget, kenapa ya? Nah itu lebih ke positif. Jadi dia tugasnya kodam itu menjaga kita mau emosi, kita mau marah, mau bentrok dengan seseorang yang lain, dia akan menetralisir tugasnya seperti itu. Ya kalau efeknya itu biasanya berbeda-beda. Kayak misalnya nih gue pegang batu ini, contoh ya, di bawaan di gue hoki nih, bawa rezeki, kayak narik klien contohnya. Terus dipegang ke yang lain malah seret, rezekinya surut, seperti itu bisa. Jadi cocok-cocokan dan juga tergantung dari frekuensi makhluk dengan kitanya. Jadi kayak misalnya dia nggak cocok nih, bentrok berlawanan, kayak contoh api ketemu api, nah itu dia pasti clash. Kayak
api ketemu air kan ngademin seperti itu. Nah, kalau perbedaannya tadi ya, yang gua sebutin singkat di sebelumnya. Nah, jadi perbedaan hodam tuh lebih ke isi barang dan bisa ditarik, bisa diambil, bisa diusir. Tapi kalau guardian soul itu atau higher self kita itu nggak bisa. Kayak misalnya kita dari kecil dijagain leluhur atau ada malaikat pelindung seperti itu. Kalau hodam tuh kita bisa cari, misalnya kita pergi ke hutan, sobat semesta nih kayak mau narik benda misalnya. Terus ternyata dapat nih koin gitu kan, koin keramat atau batu. Nah itu ada isinya, bisa berupa harimau, bisa berupa sesepuh seperti itu. Kalau hodam bisa ditarik, bisa dicari, dan bisa diusir juga bisa diambil seperti itu. Kalau guardian soul nggak bisa, itu perbedaannya. Apakah setiap orang punya hodam? Belum tentu jawabannya. Jadi kayak gue tuh udah sering neliti case ya, gue kan udah 7 tahun juga di dunia percenayangan. Gue lihat dari 100 orang ya mungkin setengahnya nggak punya hodam, karena hodam itu dari barang. Tapi kalau guardian tuh pasti ada. Jadi dari 100 orang 99% orang punya guardian atau kita sebut higher self kita untuk membimbing dari leluhur, baik dari cicit sebelumnya seperti itu, dari leluhur buyut kita. Nah kalau hodam itu kan dicari kan, jadi kadang ada yang klien gue nih, dia pakai batu, dia sebenarnya nggak tahu nih, om tuh batunya ada isinya, oh saya nggak tahu, cuman sejak pakai batu ini saya efeknya bla 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 seperti itu. Terus ada yang gue lihat, bet gue ada hodam nggak ada sih, tapi kalau higher self ada seperti itu. Jadi nggak semua orang punya hodam ya, tergantung barangnya juga, dia punya barang pusaka atau enggak. Kalau tiba-tiba orang punya hodam sih mungkin bisa ya, kayak misalnya klien gue nih lagi mendaki ke Gunung Lawu, terus pulang-pulang bawa sesuatu nih belakangan, tapi baik, kayak mungkin ya hodam itu mau bantuin dia. Misalnya tadinya hidup si masnya ini kesusahan, terus sejak mendaki gunung, turun gunung, hidupnya lebih dimudahkan. Jadi hodam itu tuh nuntunin kayak, kamu begini deh, kamu gini, kayak kasih bisikan, ngasih lewat intuisi seperti itu, nolong. Kalau wujud hodam seperti apa? Variatif ya sobat semesta. Ada yang harimau, ada yang kera, ada yang sesepuh, kakek tua, nenek tua, anak kecil, tuyul, dan berbagai jenis lainnya. Intinya bisa hewan, manusia, jin, dan berbagai macam jenis hodam lain. Kalau hodam bisa dipindah tangankan sih, actually mostly sih bisa ya, karena kan dia ngisinya barang nih, kayak misalnya gue kasih pusaka keris gue ke orang lain atau ke lu deh, otomatis kan hodam yang di pusaka keris itu kan pindah gitu. Atau dari gelangnya ada isinya, gue kasih ke mak gue misalnya, pindah kan kayak gitu. Tapi ada juga yang barangnya pindah, hodamnya nggak pindah, ada juga, cuman case-nya lebih sedikit gitu. Jadi mostly hodam bisa dipindah tangan. Kalau ada yang barangnya pindah, udah dikasih tapi hodamnya nggak pindah, kayak misalnya nih barangnya udah dikasih ke gua tapi isinya masih mau nempel, kayak biasanya mungkin hodamnya atau isi dari barangnya itu naksir ke pemiliknya atau enggak cocok dengan pemiliknya, tapi bentrok dengan yang mau dikasihnya, jadi dia nggak mau pindah, bisa jadi teman-teman. Ya dia jadi tidak mau melekat ke barangnya, jadi melekatnya ke pemegangnya. Mungkin itu aja sobat semesta. Kalau teman-teman ada yang mungkin mau nanya ini pusaka ini ada isinya nggak, atau mau fotoin ada isinya nggak, boleh teman-teman DM gua Instagram Albert Tarot, Albert.Reader, atau di Roda Semesta. See you, thank you.